sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan, sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai. Itu satu. Yang kedua, seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Masduki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana, dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya, apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di sana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang, ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Dan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, selalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya, enjoy saja. Saya bilang, bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu sudah betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau lu
teman-teman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam, di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu sudah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih. Ingat? Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yang cukup dan juga menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini teman-teman. Nah, di sini ada yang mengatakan yaitu Jenderal Teku Lutut sama tukang kayu sangat memalukan. Rugi bayar gaji Jokowi dan pejabat pecundang. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau memang korupsi uang negara, harus diadili. Jokowi selain sebagai koruptor terbesar kedua sedunia versi, juga harus diusut kejahatan lainnya. Borok yang terbuka seterang itu kok tidak ada tindakan dari negara. Sangat mengerikan sekali kondisi di negara ini. Kalau benar, ditangkap Jokowi. Tangkap semua mafia dan koruptor biar negara nggak jadi amburadul. Buat undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Mantap wonderful yang terhormat Kejagung profesional, mohon tegas dan wibawa bagi yang real KKN, tidak pandang bulu, tugas berat dan mulia untuk bangsa dan rakyat. Mbak Prabowo cuman omong-omong, mana berani Mbak Prabowo mengusut harta kekayaan keluarga Jokowi. Saya tidak yakin penguasa saat ini berani mengadili Jokowi. Mungkin tersandra dengan kesalahan masa lalu. Alhamdulillah, semoga berita ini benar adanya. Sekarang mau tegakkan kebenaran tergantung penguasa mau atau tidak. Kita lihat saja selanjutnya apa yang dan tidak terjadi. Kalau tidak ada yang berani adili Jokowi, berarti kesimpulannya semua lembaga hukum sudah rusak semua. Adili Jokowi. KPK Kejagung, Polri tahu Jokowi korupsi dan membiarkan menteri-menteri oligarki dan konglomerat merusak ekonomi Indonesia. Benar saudaraku, semua sudah di-start oleh Bang Jack. Bang Jack seakan-akan paling hebat, sudah disampaikan mengenai IKN proyek kereta cepat, belum yang lain, bandara, pelabuhan, penimbang hanya menghabiskan uang rakyat. Belum ada pembiaraan korupsi yang akhirnya jadi sandra, belum instruksi impor gula. Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook masih banyak termol, buzzer tidak ada suaranya. Memang Bang Jack merusak negara. Lantas kapan hukum akan ditegakkan setegak-tegaknya? Yang benar menanggung biaya perjanjian ini bukanlah pelabuhan Natuna yang merupakan milik negara dan menjadi korban. Pihak yang membuat perjanjian dengan Cina ini sangat berani, seolah-olah
ia tidak lagi memiliki hal yang perlu untuk ditakutkan. Selama Prabowo berkuasa, Jokowi tak akan tersentuh hukum apapun dan manapun, kecuali hukum Allah melalui atau tidak melalui rakyat. Membersihkan halaman sapunya dibersihkan dahulu dan steril. Kalau ini ya alhamdulillah, tapi kira-kira pejabat mana yang berani? Karena bersilat lidahnya pintar dan canggih, kurus kecil, licin lagi. Udah, intinya kalau memang benar, tangkap Jokowi dan kroninya dan adili. Bila perlu, koruptor hukum mati, pasti rakyat sangat setuju. Lanjut lagi. KPK waktu itu bersama Jokowi bagian dari pelaku koruptor. Jangan pada ketularan si omong-omong, harus dibuktikan. Kayaknya tidak berani menangkap. Benar Kejagung merani usut korupsinya Jokowi, aku masih ragu. LBP Jokowi sama mafia kakap. Jokowi itu pantas dimutilasi oleh orang kuat. Indonesia akan dapat pahala besar. Kalau benar itu pun terlalu lama, sudah banyak bukti, masih saja tidak bisa adili Jokowi. Kalau keluarga mantan, untuk apa ingat kubur sebelum melangkah ke Jakarta dan minta doa restu ke Keraton Gunung Kawi? 11 kali yang buka juru kuncinya. Jokowi itu ketua mafia. Nah lanjut lagi. Kau mengatakan jangan terlalu keras terhadap mafia, nanti dipukul balik. Persengkokolan KPK dan pelaku mafia bersama Jokowi dan koruptor kelas kakap. Wajib diusut tuntas korupsi kelas kakap berkedok proyek besar nasional. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikut.